Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daula Hasanah Siregar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Sukma. Nah, materi yang akan saya buat video ini adalah materi tentang lingkungan, sekolah, dan bermain. Nah, jadi lingkungan ini dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, sedangkan sekolah ini merupakan suatu wahana tempat kegiatan ataupun proses suatu pendidikan berlangsung. Nah, jadi lingkungan sekolah ini ialah merupakan suatu ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan suatu pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Nah, lingkungan sekolah ini merupakan salah satu tempat ataupun suatu wahana yang paling umum digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang ada di Indonesia. Lingkungan sekolah ini juga merupakan suatu tempat kegiatan yang paling dianggap dapat menumbuhkan minat, bakat, dan merangsang para pelajar untuk berbuat dan membuktikan hasil pembelajaran yang diterimanya, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan yang ada dalam setiap aspek dan perilaku siswa yang tentunya tanpa diketahui berdasarkan kebiasaannya setiap hari. Nah, pendidikan ini juga merupakan suatu proses budaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan juga suatu proses berlangsungnya sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan sekolah ini memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi siswanya. Selain sebagai tempat pembelajaran akademik, lingkungan sekolah ini juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter peserta didik ataupun siswa. Yang mana mengenal lingkungan sekolah ini berarti memahami segala aspek yang terkait dengan sekolah, termasuk fasilitas fisik, staf pengajar, rekan sebaya, ataupun kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekolah ini membantu siswa merasa lebih nyaman, beradaptasi dengan baik, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang lingkungan bermain, yang dimana pada suatu proses pertumbuhan perkembangan anak ini, pertumbuhan kembang anak ataupun anak di usia dini ini dimulai dari orang itu memulai proses pelajarannya itu dalam suatu proses dalam lingkungan bermain. Nah, yang dimana dalam proses tumbuh kembang anak usia dini ini tidak dapat dipisahkan dengan suatu proses bermain, yang mana pada usia ini anak ini sangat-sangat aktif bermain di dalam ataupun di luar ruangan. Maka dari itu kita sebagai orang tua diharapkan dapat mempersiapkan anak untuk bermain dengan cara menata lingkungan bermain anak, yang mana kegiatan menata lingkungan bermain anak ini dapat berfungsi untuk mempersiapkan lingkungan fisik aman, nyaman, dan menarik bagi anak, sehingga tumbuh kembang anak ini dapat berjalan dengan optimal. Nah, desain lingkungan ini merupakan suatu penataan lingkungan fisik baik di dalam ataupun di luar ruangan
Nah, penataan di lingkungan ini termasuk seluruh aksesoris yang digunakan di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna, dan hiasan dinding, bahan dan juga ukuran, bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan berbagai bahan-bahan alat main yang digunakan yang sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian, manajemen desain lingkungan bermain ini adalah merupakan satu penataan yang mana tepatnya set plan tempat tampilan indoor maupun outdoor. Setidaknya guru ataupun orang tua ini dapat mengenali suatu karakter-karakter desain bermain yang sesuai dengan imajinasi anak dan yang sesuai dengan umur-umur anak tersebut. Seluruh aspek perkembangan anak ini dapat dipengaruhi oleh daya imajinasi dan fantasi anak. Jadi, anak usia dini memiliki imajinasi yang sangat-sangat tinggi seperti benda mati yang seakan hidup. Anak masih perlu pemahaman mengenai perbedaan benda-benda mati dan hidup. Anak mampu membedakan antara yang benda mati dan hidup. Pada usia 2 tahun, sudah bisa memulai memikirkannya. Puncak pemahamannya itu pada usia 4 ataupun 5 tahun. Nah, jadi kemudian menata lingkungan bermain ini juga dapat mendorong anak untuk memiliki sifat yang mandiri dalam bersosialisasi dan menyelesaikan suatu masalah. Bermain di lingkungan sekolah ini merupakan suatu aktivitas yang penting untuk anak-anak. Mungkin mereka bermain kelereng, bermain tali, ataupun bermain estafet air pada saat waktu istirahat, yang dimana pada saat waktu istirahat ini adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk bermain di halaman sekolah. Kegiatan ini akan bertujuan untuk memperluas suatu kemampuan motorik dan membangun potensi dan meningkatkan kemahiran terhadap lingkungan sekolah. Sekolah juga dapat memungkinkan untuk mengadakannya suatu kegiatan seharian seperti one day out school yang menyediakan kegiatan belajar, bermain, dan tidur siang. Nah, penataan lingkungan belajar yang merupakan bagian dari pendidikan anak-anak yang mencakup dunia bermain ini, mereka itu di dalam dan di luar ruangan, mereka itu berada di dalam dan di luar ruangan. Jadi pada anak usia dini ini, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru dan calon guru, kita harus dapat memberikan suatu pola ataupun metode kepada anak kita supaya metode yang sesuai dengan pola pikir, imajinasi, dan tingkat potensi tinggi anak tersebut. Nah, sekian materi penjelasan dari saya tentang lingkungan sekolah dan bermain. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.